Izin kita buka Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar supaya Allah tampakkan agama Allah ini di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Segala puji kembali kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang hanya karena nikmat serta rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustadz kita, Ustadz Firanda Dirja Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut tersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian pembahasan fikih Asmaul Husna, di mana kita mengambil referensi sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, yakni fikih Asmaul Husna. Dan hari ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-67, Alhamdulillah. Dan insya Allah dalam pertemuan kali ini kita membahas nama Allah yang lainnya, yaitu Al-Mu'ti, Maha Memberi, dan Al-Jawad, Maha Dermawan. Supaya kita bisa tertib mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz, mari kita dengarkan tertib kajian yang akan disampaikan oleh Abdul Sultan. Pada Abdul Sultan. Kalau hari Bang Dodi, Taib, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, mari kita simak dulu sedikit tata tertib kajian online via Zoom meeting. Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya, sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian yang kedua, mematikan fitur video dan mematikan mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Keempat, sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian, dan pertanyaan yang disampaikan kami harapkan untuk disesuaikan dengan tema kita pada hari ini. Kemudian dipersilakan bagi Ikhwan untuk menggunakan fitur video dan audionya saat bertanya di sesi tanya jawab nanti. Sementara untuk Akhwat, kami harapkan untuk bisa memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kami via kolom chat yang nanti akan kami bacakan kepada Ustadz insya Allah. Dan yang terakhir, agar menghargai sesama dalam mengikuti kajian ini, dan kita berharap semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Demikian saja tata tertib kajian untuk kita pada hari ini. Anak kepada antum, Mas Dodi, jazakumullah khair. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Abdul Sultan. Alhamdulillah Ustadz telah bersama kita. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian. Ya, tafadhol Maskur Ustadz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita kembali berusaha untuk mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih mencintai Rabb kita, lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih suka berhusnudzon kepada Rabbul Alamin. Dan itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah yang lain, yaitu Al-Mu'ti dan Al-Jawad. Ya. Al-Mu'ti, ya. Al-Mu'ti itu diambil dari kata Al-Ata. Al-Ata, Al-Ata artinya pemberian. Pemberian. Jadi kalau Al-Mu'ti maknanya adalah Maha Pemberi. Ya, maknanya adalah Maha Pemberi. Dan Al-Mu'ti ini tidak datang dalam Al-Quran, ya. Dia hanya datang dalam hadis, ya. Dalam hadis, datang dalam hadis. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya. Ya, saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, yaitu kebaikan yang agung, maka Allah akan buat dia paham tentang agama. Allahul Mu'ti wa anal Qasim, ya. Allah adalah Al-Mu'ti, ya.
Di sini Rasulullah SAW mengatakan wallahul mu'ti. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW, wallahu al-mu'ti. Allah adalah Maha Pemberi. Adalah Maha Pemberi. Adapun dalam Al-Qur'an datang dalam bentuk fi'il dalam Al-Qur'an, dalam bentuk kata kerja, bentuk kata kerja atau masdar ya. Kata kerja ya atau masdar. Kata benda ya. Contoh seperti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra di antaranya. Yang pertama, surat Al-Isra surat 17 itu ayat 20 sampai 21. 20 sampai 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Ya. Kami seluruhnya kami berikan, yaitu orang kafir kami berikan, orang mukmin kami berikan min ata'i rabbik. Allah sebut sini min ata'i rabbik. Ini kata mas dari atau kami berikan dari pemberian Rabbmu, yang kafir kami berikan, yang mukmin kami berikan, karena pemberian Allah luas. Bukan hanya kepada orang beriman, kepada orang kafir pun Allah berikan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan tidaklah pemberian Allah itu terhalangi. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Lihatlah bagaimana kami membuat di dunia ini manusia bertingkat-tingkat. Ada yang diberi kelebihan banyak, ada yang diberi pemberian yang kurang. Dan di akhirat lebih bertingkat-tingkat pula. Di sini intinya Allah menyebutkan kata ata, ya. Min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu, ya. Ini contoh. Meskipun tidak datang kalimat al-mu'ti, nama Allah al-mu'ti, tapi disebut masdar, ya. Contohnya lagi, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Hud, ya. Surat Hud surat 11 ayat ke-108. Tentang pemberian Allah kepada penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha." Adapun orang-orang yang bahagia, maksudnya penghuni surga, fa fil jannati, maka mereka berada dalam surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalam surga selama langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ata'an ghairu majzuz. Ata'an ghairu majzuz. Kata Allah, pemberian yang tiada henti-hentinya. Ini ata'an itu pemberian dari Allah karena Allah memberikan karunia di surga berupa kenikmatan surga yang tiada penghujungnya. Maka Allah mengatakan ata'an ghairu majzuz, pemberian yang tiada penghujungnya. Ini dalam bentuk masdar. Dalam bentuk kata kerja Allah sebutkan misalnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dalam surat Ad-Duha ayat 5. Ad-Duha ayat 5. Kata Allah wala sawfa yu'tika rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Rabbmu sungguh akan berikan, di sini yu'tik. Ini fi'il kata kerja. Yu'tika rabbuka. Jadi Rabbmu akan memberikan kepada engkau, kemudian engkau menjadi ridha. Ya, ini contoh kata kerja. Yaitu Allah menjanjikan akan berikan pemberian kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Rasulullah SAW akan ridha. Kemudian juga misalnya surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ayat pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Ya. A'tainaka, ayat ini. A'tainakal kautsar. Sungguhnya kami akan berikan kepada engkau ini a'tainak, jadi fi'il madhi. Kami memberikan kepada engkau telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar. Kemudian juga misalnya dalam surat Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berkata, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Surat Thaha ayat 50. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbuna alladzi a'ta
kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabbku yang telah memberikan, Rabb kami yang telah memberikan segala sesuatu, eh, sesuatu eh, penciptaannya, ya. Kemudian Allah beri petunjuk. Intinya, meskipun lafal kalimat al-mu'ti tidak datang dalam Al-Quran, cuma datang dalam hadis, tetapi dikuatkan dengan ternyata datang dalam bentuk kata kerja, yaitu a'tainaka, yu'tika, ya. Qala sawfa yu'tika rabbuka fadhar inna a'tainaka kal kautsar rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in. Demikian dalam bentuk masdar ata'an ghairu majzuz, ya. Kemudian juga min ata'i rabbik, ya. Sehingga menguatkan kalimat al-mu'ti itu sendiri. Ini al-mu'ti. Kalau al-jawad, al-jawad. Al-jawad itu maknanya adalah katsirul ata'. Katsirul ata', yaitu banyak pemberian. Yang banyak memberi, yang banyak memberi. Dalam hal ini, ya, maknanya mirip dengan apa? Mirip dengan al-mu'ti. Karena mu'ti sendiri artinya adalah maha pemberi. Ya, katsirul ata', ya sama maha pemberi. Makanya al-mu'ti mau diartikan maha pemberi, diartikan dermawan juga boleh. Al-jawad, al-mu'ti, ya. Mirip, ya. Sehingga di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menggandengkan makna al-mu'ti dan al-jawad karena ada kemiripan maknanya. Dan al-jawad datang dalam hadis, ya. Al-jawad, ya, datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Hadis masyhur, ya. Hadis Abu Dzar. Hadis qudsi, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya sesat kecuali yang aku beri hidayah. Di akhir hadis dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Allah mengatakan, dzalika bi anni jawadun majidun af'alu ma urid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika bi anni jawadun majidun, dan seterusnya. Hal itu karena aku adalah jawad, karena aku adalah maha dermawan, ya. Maha dermawan. Majid yang maha agung. Af'alu ma urid, aku melakukan apa yang aku kehendaki. Ata'i kalamun wa adzabi kalamun. Kalau aku ingin memberi, aku tinggal berbicara. Dan kalau aku ingin mengadab, aku tinggal berbicara. Innama amri li syai'in idza aradtuhu an aqula lahu kun fayakun. Semuanya perkaraku, jika aku ingin sesuatu, aku tinggal berkata jadi maka jadilah. Ini salah satu hadis. Dalam hadis datang dalam lafaz dzalika bi anni jawad, semuanya aku adalah jawad. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla jawadun karimun yastahyi minal abdil muslim an yamudda yadayhi ilaihi thumma yaqbidhuhuma min qabli an yaj'ala fihima ma sa'alahu. Kata Rasulullah SAW hadis Anas bin Malik, sungguhnya Allah jawadun karim. Allah itu jawadun karim, yaitu maha dermawan, maha baik. Ini juga mirip, jawad karim juga mirip. Allah itu maha dermawan, maha baik. Allah malu jika seorang hamba muslim mengangkat kedua tangannya, minta kepada Allah, kemudian sebelum dia mengembalikan tangannya, Allah tidak berikan sesuatu kepada sang hamba. Ini hadis secara sanad lemah, tetap namun menguatkan makna-makna hadis-hadis yang lainnya, ya. Ini dalam hadis. Dalam hadis yang lain juga datang dalam hadis yang mursal menguatkan makna sebelumnya. Dari hadis Talha bin Ubaidillah bin Kirriz secara mursal, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha jawadun yuhibbul jud. Inna Allaha jawadun yuhibbul jud. Allah itu maha dermawan, dan Allah mencintai kedermawanan. Allah mencintai kedermawanan. Cintai kedermawanan, ya. Hadis ini kata Syekh Abdul Razak, wal hasil anna hadhil ahaditha
wa illam takhlu min maqalin yashhad ba'dhuha li ba'dhin wa tadullu bi majmu'iha ala thubuti ismil jawad lillahi azza wa jalla. Intinya kesimpulannya hadis-hadis ini, dua hadis yang kita sebutkan hadis nomor 2, nomor 3 ada pembahasan, yaitu ada tentang sanadnya, tetapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kumpulan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya ada nama Al-Jawad untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak ulama yang menetapkan sifat Al-Jawad bagi nama Allah, bagi nama Al-Jawad bagi Allah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisul Jahmiyah. Jadi ini adalah Al-Jawad mirip dengan Al-Mu'ti. Al-Mu'ti. Taib, apa maknanya Al-Jawad atau Al-Mu'ti? Maknanya adalah al-mutafarrid bil ata' 'ala al-haqiqah. Ini silakan. Jadi al-mu'ti maknanya al-mutafarrid bil ata' 'ala al-haqiqah, yaitu hanya Allah Maha Esa dalam pemberian secara hakikatnya. La mani alima ata wa la mu'ti limana. Ya. Allah Maha Esa dalam pemberian secara hakikat. Ya. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Kalau begitu pemberi hakikat siapa? Allah. Kalau ada orang memberi sesuatu, manusia memberikan sesuatu kepada yang lain, kalau Allah cegah tidak akan sampai. Kadang Allah ingin mencegah, tapi kalau Allah ingin sampaikan pasti sampai. Kalau begitu pemberi sesungguhnya siapa? Allah, dan Dia Maha Esa. Ya. Semua yang tersampaikan dari seorang ke orang lain itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang tertahan dari seorang tertentu semua atas izin Allah. Makanya di antara zikir kita selesai salat kita bilang Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Kau cegah. Karena Dialah al-mutafarrid bil ata' 'ala al-haqiqah. Karena Dialah Allah yang Maha Esa dalam pemberian secara hakikat. Itu makna al-mu'ti. Dan Dia katsirul ata', dan Dia al-jawad. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jika ingin berikan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Inna ma amru idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Jika Allah ingin memberi sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Dan Allah katsirul ata', memberiannya sangat banyak. Ya, kata dalam hadis kata Rasulullah SAW, yadullahi mal'a. Sungguhnya tangan Allah penuh dengan karunia. Ya. Sahaul laili wan nahar, Allah senantiasa dermawan siang dan malam. Ya. La yaghidhuha nafaqah, tidak ada Allah kasih kemudian aset Allah berkurang. Allah asetnya maha kaya dan tidak pernah berkurang. Karena Allah kalau ingin saya tinggal bilang kun fayakun. Apapun yang Allah berikan tidak akan mengurangi aset Allah karena Dia maha kaya. Dan Dia maha pemberi. Ara'aitum ma anfaqallahu mundu khalaqas samawati wal ardh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah menurut kalian berapa banyak pemberian yang Allah telah berikan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi sudah lama. Sampai sekarang sudah berapa pemberian yang Allah berikan? Tidak ada ujung-ujungnya. Katsirul ata'. Sangat banyak pemberiannya. Kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Enggak habis-habis. Karena aset Allah tinggal kun fayakun. Maka Dialah sang pemberi yang sesungguhnya maha kaya, asetnya tidak terbatas. Al-Jawad. Ya. Oleh karenanya kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada manusia. Minta manusia marah. Kenapa? Manusia aset terbatas. Ya. La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Allahu yaqdabu hina tarakta su'alahu. Wa bunayya Adam yaqdabu hina yus'alu. Ya. Kata seorang penyair bahwasanya jangan kau minta sesuatu kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintu-pintu karunia tidak pernah tertutup. Allah marah jika engkau tidak minta kepada Allah. Bunai Adam hina tas'aluhu yaqdabu. Adapun anak Adam kalau kau minta kepadanya dia marah. Kenapa anak Adam bisa marah kalau diminta terus? Kenapa dia jengkel? Karena aset dia terbatas. Adapun Allah tidak terbatas. Justru Allah suka jika diminta dan diminta dan diminta dan diminta. Karena aset Allah tidak terbatas. Dialah Al-Mu'ti, maha pemberi, maha pemberi. Lihat Allah kasih semuanya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya berikan yang beriman, yang kafir Allah kasih. Ya. Baik, kita akan jelaskan dari perkataan Ibnu Qayyim dinukil oleh Syekh Abdul Razak tentang makna al-jawad. Ya, saya bacakan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim berkata, ya. Wa akhbarahu fi ahdihi. Dan Allah mengabarkan kepada manusia, ya.
Annahu ajwadul ajwadin, bahwasanya dia adalah yang paling dermawan di antara yang dermawan-dermawan. Dermawan banyak, tapi tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Allah. Wa akramul akramin, banyak yang mulia tapi tidak ada yang mengalahkan Allah yang maha termulia. Wa arhamur rahimin, dan dialah Allah yang maha penyayang. Yang sayang banyak, tapi dia yang maha penyayang. Ya. Sebenarnya kita ketemu orang baik, ada baik, tapi tidak ada yang mengalahkan kebaikan Allah. Kita ketemu orang sayang sama kita, ibu kita sayang sama kita, teman kita, kakak kita, tapi salah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua kalah. Wa annahu sabaqat rahmatu ghadabahu, dan sungguhnya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Ini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bagaimana maha baiknya Allah, maha dermawannya Allah, maha pemberi Allah. Wa hilmuhu uqubatahu, dan sifat hilm Allah mendahului hukumannya. Hilm itu adalah sifat bisa menghukum tapi ditunda. Allah tunda menghukum supaya sang hamba sadar sebelum terkena hukuman. Wa afuhu muakhadatahu, bahwasanya ampunan Allah mendahului siksaannya. Wa annahu qad afadha ala khalqihi ni'mah, sungguhnya Allah telah mencurahkan kepada makhluknya nikmat yang banyak. Wa kataba ala nafsihi rahmah, Allah mencatat pada dirinya bahwasanya dia memiliki sifat rahmat, yaitu mewajibkan atas dirinya rahmat. Wa annahu yuhibbul ihsan wal jud wal ata wal bir, sungguhnya Allah mencintai perbuatan ihsan, mencintai al-jud, kedermawanan, al-ata, pemberian, dan kebajikan, al-bir. Wa annal fadla kullahu biyadihi, dan segala karunia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu kullahu minhu, dan segala kebaikan dari Allah. Sini Ibnu Qayyim mulai menjelaskan tentang bagaimana sifat al-jud, itu al-jawad, nama Allah. Wal judu kulluhu lahu. Wal juda kullahu lahu, dan segala kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ma ilaihi an yajuda ala ibadihi, dan perkara yang paling dicintai oleh Allah yaitu Allah dermawan kepada hamba-hambanya. Wa yuwassi'ahum fadla, dan Allah melapangkan karunia buat mereka. Wa yaghmirahum ihsanan wa judan, dan Allah meliputi mereka dengan sifat kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa yutimma 'alaihim ni'matahu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada mereka. Wa yudha'ifa ladaihim minnatahu, dan Allah bahkan melipat gandakan karunia Allah buat makhluk-makhluknya. Wa yata'arrafa ilaihim bi awsafihi wa asma'ihi, dan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan menunjukkan sifat-sifatnya dan nama-nama Allah. Wa yatahabbaba ilaihim bi ni'amihi wa alaihi, dan Allah menjadikan hamba-hambanya cinta kepada Allah dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah. Ini di antara kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan Allah berikan, Allah lapangkan rezeki, Allah berikan kenikmatan, Allah kenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, Allah menjadikan hamba cinta kepadanya dengan berbagai macam karunia. Fahuwal jawadu li dzatihi. Kata Ibnu Qayyim, dialah al-jawad secara zatnya. Allah itu maha dermawan secara zatnya. Wajudu kulli jawadin khalaqahu Allah wa yakhluquhu abadan aqallu min dzarratin bil qiyas ila judihi. Dan seluruh kebaikan yang kedermawan yang sudah Allah ciptakan, yang telah lalu maupun yang akan datang, seluruhnya kalau mau dibandingkan dengan kedermawanan Allah secara zatnya, maka tidak ada bandingan. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan, coba kau hitung kedermawanan Allah yang dulu sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai sekarang dan sampai selamanya, mau dibandingkan dengan sifat kedermawanan Allah secara zatnya, maka tidak ada bandingan. Itu masih sedikit. Kenapa? Karena kedermawanan Allah tanpa batas. Tanpa batas. Maka semua yang kita lihat begitu banyak kedermawanan sangat kecil dibandingkan dengan sifat dzatiyah, judnya Allah itu, kedermawanan Allah. Ini enggak ada apa-apanya. Kita lihat enggak ada apa-apanya. Kita lihat aja kedermawanan Allah nanti di surga kayak apa. Itu pun tidak ada apa-apanya. Karena Allah sifat judnya sifat dzatihi, sifat secara zatnya. Menunjukkan kedermawanan Allah tanpa batas dan tiada berhenti-hentinya. Wa mahabbatu lil judi wal ata wal ihsan wal birri wal ifdal fawqa ma yakhthur bi balil khalqi. Dan Allah suka dengan kedermawanan, suka memberikan, suka berbuat ihsan. Ya, itu di luar dari jangkauan pemikiran para hamba. Allah lebih daripada yang dipikirkan oleh hamba. Wa au yaduru fi awhamihim, atau yang berputar dalam hati mereka. Allah lebih daripada itu. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa huwal jawadu li dzatihi. Allah adalah Maha Dermawan secara zatnya. Kama annahul hayyu li dzati, sebagaimana Allah Maha hidup secara zatnya, Allah juga Maha Dermawan secara zatnya. Al-alim li dzati, as-sami' al-basir li dzatihi. Kita tahu sifat-sifat dzatiyah, yaitu Allah secara zatnya Maha hidup, Maha mendengar, Maha melihat. Demikian juga kedermawanan Allah itu adalah sifat zatnya Allah. Allah secara zatnya dia Maha dermawan, Maha baik. Fajuduhu al-alim min lawazimi dzatihi. Maka kedermawanan Allah itu adalah kelaziman dari zat Allah. Wal afu ahabbu ilaihi minal intiqam. Allah lebih suka mencintai Allah lebih suka memaafkan daripada membalas. War rahmatu ahabbu ilaihi minal uquba. Allah lebih suka menyayangi daripada menghukum.
Wal fadlu ahabbu ilaihi minal adl. Allah lebih suka melebihkan daripada sekedar adil, ya. Maksudnya dibalas dengan seimbang. Allah lebih suka melebihkan kebaikan. Wal atau ahabbu ilaihi minal mana, dan pemberian lebih Allah suka daripada pencegahan. Ibnu Qayyim melanjutkan lagi. Ibnu Qayyim berkata, rahimahullah taala, wa annahu subhanahu yuhibbu min ibadi an yu'ammiluhu wa yarjuhu wa yas'aluhu min fadlihi. Oleh karenanya, karena Allah adalah Maha Dermawan. Ini di antara asar dampak kalau kita beriman tentang sifat nama Allah Al-Jawad, Maha Dermawan, Al-Mu'ti, maka Allah suka hamba-hambanya berharap kepada Allah. Allah suka hamba-hambanya menggantungkan harapan mereka kepada Allah. Allah suka hamba-hambanya wa yas'aluhu min fadlihi. Allah suka hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka. Karena al-jud adalah konsekuensi dari kedermawan Allah. Allah dermawan. Kedermawan itu konsekuensi dari zat Allah. Jadi Allah suka dermawannya, ya, tersampaikan kepada hamba-hambanya. Maka Allah suka jika hamba-hamba minta kepada Allah. Enggak usah malu-malu. Jadi malu minta kalau minta sama orang yang asetnya terbatas. Malu, enggak enak. Kalau minta sama Allah, ngapain enggak enak? Allah tinggal kun fayakun. Apa susahnya? Bi'annahul malikul haqqul jawad, karena dialah Allah yang maha raja, maha benar dan maha dermawan. Ajwadu man su'il, Allah adalah yang paling dermawan yang dimintai. Wa awsa'u man a'ta, dan Allah adalah kalau memberi lebih luas daripada siapapun yang memberi. Wa habbu ma ilaihi al-jawad, wa ahbu ma ilal jawad an yurja wa yu'ammal wa yus'al, dan yang paling dicintai oleh Allah al-jawad, yang maha dermawan, kalau orang berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, menggantungkan harapan Allah, paling suka hal tersebut. Makanya Allah berkata dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena sifat kedermawanan adalah kelaziman dari zat Allah. Kenapa tidak minta sama Allah? Allah telah mewajibkan untuk dermawan kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Walau lam yakun min tahabbubi ila ibadi isani ilaihim wa birri bihim illa anna khalaqa lahum ma fis samawati wal ard wa fid wal akhirah thumma ahallahum wa akramahum wa arsalahum rasulahu wa anzala alaihim kutuba wa syara'a lahum syara'i'ahu wa adhir lahum fi munajatihi kulla waqtin aradu wa kataba lahum bi kulli hasanin ya'maluna." Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau bukan bagaimana Allah membuat hamba-hambanya cinta kepadanya kecuali karunia-karunia berikut ini, sudah cukup. Apa karunia tersebut? Sangat banyak. Ibnu Qayyim menyebutkan, ini karunia Allah berikan agar hamba-hamba cinta kepada Allah. Di antaranya Allah menciptakan bagi mereka apa yang langit dan bumi. Allah ciptakan langit, bintang untuk buat manusia supaya nyaman, ada langitnya, ada bintangnya. Allah ciptakan bumi dengan berbagai macam isinya buat apa? Buat manusia. Allah ciptakan kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhirat buat siapa? Buat manusia. Allah membuat mereka tinggal di memuliakan mereka. Allah kirim kepada mereka para rasul. Buat saya, buat manusia. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Buat apa? Agar manusia bisa hidup bahagia dengan kitab-kitab suci tersebut. Allah membuat syariat-syariat buat saya, buat manusia. Yang bikin siapa? Allah. Buat apa? Agar manusia hidup nyaman, bahagia. Dan Allah mengizinkan kepada manusia untuk bermunajat kepada Allah kapan saja. Siapa ingin bertinggal berangkat tangan, ingin sholat, tinggal sholat. Kapan saja silahkan. Ya. Kalau enggak, berdoa kepada Allah. Dan Allah mencatat satu perbuatan kebaikan yang mereka lakukan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan dicatat 10 minimal. Sampai 700 kali lipat. Sampai lebih daripada 700. Dan kalau mereka melakukan keburukan, satu, Allah cuma catat satu keburukan. Kalaupun mereka bertobat dari keburukan tersebut, Allah ganti keburukan tersebut dengan kebaikan. Luar biasa. Apa kurangnya kebaikan Allah? Bahkan jika dosa-dosa manusia telah mencapai langit, sampai ke awan, kemudian manusia tersebut minta ampun, Allah ampuni. Setelah melakukan kekurang ajaran, kenakalan, maksiat sampai dosa setinggi langit, bertobat Allah ampuni. Bahkan Nabi mengabarkan bahwasanya Allah telah menyampaikan, kalau ada hambanya bertemu dengan Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian dia bertemu dengan Allah, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik sama sekali, maka Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi juga. Dan Allah mensyariatkan bagi hamba-hambanya untuk bertobat yang akan menghapuskan dosa-dosa. Lalu Allah mensyariatkan taubat, lalu Allah beri taufik kepada mereka untuk melakukan taubat, lalu Allah terima taubat dari mereka. Apalagi kurang baiknya Allah. Allah bikin syariat taubat, Allah bikin mereka hatinya tertarik untuk taubat, kemudian mereka bertobat, dan Allah terima taubatnya. Subhanallah, apalagi kurang baiknya Allah. Allah mensyariatkan bagi mereka haji. Dengan haji tersebut akan menghapuskan dosa sebelumnya. Maka Allah memberi taufik kepada hamba-hambanya untuk berhaji. Dan Allah menghapuskan dosa-dosa mereka. Demikian juga Allah mensyariatkan bagi hamba-hambanya ketaatan-ketaatan. Dan dialah yang menyuruh mereka untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Ya. Dan Allah
menciptakan ketaatan-ketaatan untuk mereka dan Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Bahkan Allah setelah mengilhamkan mereka melakukan ketaatan, Allah balas kebajikan mereka dengan balasan yang luar biasa. Maka sebab dari Allah dan balasannya dari Allah. Jadi Allah ciptakan syariat haji, Allah syariat taubat, Allah bikin syariat ketaatan. Siapa yang mengilhamkan hamba untuk melakukannya? Allah. Setelah mereka melakukan, Allah siapkan balasan. Makanya kata Ibnu Qayyim, wa minhum sababu wa minhus sababu wa minhul jaza. Sebab melakukan ketaatan dari Allah, balasan juga dari Allah. Wa minhu taufik. Taufik sebagaimana hamba bisa melakukan ketaatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhul ata'u awalan wa akhiran. Dari Allah lah pemberian dari pertama dan akhir sampai akhir. Wa hum mahallu ihsanihi kullihi minhu awalan wa akhiran. Dan hamba-hambanya adalah tempat Allah berbuat baik kepada mereka seluruhnya dari awal sampai akhir. Wa atu abdahul mal wa qala taqarrab bihadza ilayya aqbalhu minka. Allah berikan kepada seorang hamba harta. Allah bilang dekatkanlah dirimu kepadaku dengan harta tersebut. Aku akan terima. Jadi bersedekahlah. Aku akan terima. Yang kasih harta siapa? Allah. Yang mengilhamkan dia untuk sedekah siapa? Allah. Yang terima juga siapa? Allah. Yang kasih balasan juga Allah. Fal abdullahu wal malulahu wa sawabulahu. Hamba yang ciptakan Allah, harta yang kasih Allah, pahala yang siapkan juga Allah. Fahuwal mu'ti awalan wa akhiran. Dialah sang maha pemberi yang awal maupun akhir. Fa kaifa la yuhabbu man hadza sya'nuhu. Bagaimana zat yang seperti ini sifatnya tidak dicintai. Wa kaifa la yastahil abdu an yasrifa syai'an min muhabbati ila ghairi. Bagaimana seorang hamba tidak merasa malu jika memalingkan cintanya kepada selain Allah. Wa man aula bil hamdi wa tsana'i wal mahabbati minhu. Siapa yang lebih utama untuk dipuji, untuk disanjung dan dicintai selain Allah Subhanahu wa taala? Wa man aula bil karami wal judi wal ihsani minhu. Fa subhana. Dan siapa yang lebih utama untuk memberikan kebaikan seperti Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Fa subhanahu wa bihamdihi la ilaha illa huwal azizul hakim. Maha suci Allah, maha terpuji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, maka hendaknya seorang hamba yang telah mengetahui kemuliaan Allah, karunia Allah, pemberian Allah, ya, bagaimana Allah maha mengampun, bagaimana Allah maha menerima taubat, hendaknya dia tidak mencoba untuk membuat sang Al-Jawad murka. Jangan sampai dia buat Allah yang Maha Dermawan bisa murka kepadanya dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, fa inna man fa'ala dzalika faqad istada'a min al-jawadil karim khilafa ma huwa mawsufun bihi min al-jubi wal ihsan wal birr. Siapa yang mencoba melakukan demikian, maka dia menjadikan Al-Jawad Al-Karim, ya Allah yang Maha Baik dan Maha Dermawan, akan melakukan kebiasaan yang bukan merupakan kebiasaannya Allah. Kebiasaan Allah mengampuni, merahmati, memberi karunia, tapi kau coba-coba kau melanggar peraturannya, melanggar dan kau tidak bertobat, maka kau akan bisa mengalami yang sebaliknya. Wa ta'arradha li igdabihi wa iskhatihi wa intiqamihi. Bisa menjadikan Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya, Allah memberi hukuman kepadanya. Ya. Dan bisa jadi an yasira ghadabuhu wa sakhatuhu fi mawdhi ridha. Seharusnya Allah ridha kepadanya hamba ini karena hamba ini kurang ajar, malah Allah menjadi murka kepadanya. Ya, Allah memberi hukuman kepadanya dan seterusnya. Oleh karena seorang berusaha menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia telah tahu bahwasanya Tuhannya tersebut adalah yang Maha Baik, Maha Pemberi, Maha Dermawan. Oleh karenanya seorang selalu berusaha minta kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Maha Pemberi, Maha Dermawan, sangat baik, lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita, lebih mudah maafkan, Al-Halim, dan semuanya yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, inilah pembahasan tentang Al-Jawad dan Mu'ti. Di akhir pembahasan ada pembahasan indah tadi disebut dalam hadis, innallaha jawad yuhibbul jud. Allah itu Maha dermawan dan suka kedermawanan. Ibnu Qayyim rahimahullah punya pembahasan indah tentang macam-macam kedermawanan. Saya ingin nukilkan dari kitabnya Madarijus Salikin. Secara ringkas ya. Di antara kita beriman dengan sifat Al-Jawad atau nama Al-Jawad, kita berusaha bertakhalluq dengan sifatul jud, berusaha berakhlak dengan sifat Al-Jud, karena Nabi mengatakan innallaha jawad yuhibbul jud. Allah adalah Maha Dermawan dan suka kedermawanan, dan demikian sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengampun, suka orang yang memaafkan. Allah Rahim, Maha Rahmat, suka orang yang merahmati. Ya seperti itu. Di antara sifat Allah Al-Jud. Itu Al-Jawad nama Allah, sifatnya Al-Jud. Allah Maha Dermawan, Allah suka dengan orang yang dermawan. Taib. Ibnu Qayyim menyebutkan 10 tingkat kedermawanan. Saya bacakan satu persatu, 10 tingkat kedermawanan. Yang pertama paling tinggi adalah dermawan dengan jiwa.
yaitu orang berjihad. Dia korbankan jiwanya demi kaum muslimin. Ini luar biasa. Dermawan, dia korbankan jiwanya untuk Islam, untuk kaum muslimin. Maka mereka mencapai martabat yang tinggi, para syuhada, ya. Para syuhada. Makanya para solihin dulu mereka berdoa agar dikaruniakan syahadah. Seperti Umar mengatakan, Allah marzuqni syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkan aku mati syahid di negeri Rasul, itu di Madinah. Dan akhirnya dia meninggal dalam posisi ditikam. Itu mengorbankan jiwanya untuk kaum muslimin, syahadah. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara bentuk kedermawanan berriasah. Dermawan dengan kepemimpinannya. Dengan dia seorang pemimpin, dihormati, maka dia dengan kepemimpinannya dia habiskan waktunya untuk mengurusi masyarakat. Sehingga dia tidak berleha-leha dengan kepemimpinannya. Dia berkorban, justru kepemimpinannya dia gunakan bukan untuk menyenangkan dirinya, tapi untuk memberi manfaat kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi dia mengorbankan kepemimpinan. Kan orang senang-senang, hebat, enggak. Justru kepemimpinan itu digunakan untuk totalitas dalam memberi manfaat kepada rakyat. Ini berkorban dengan kepemimpinannya. Bahkan kalau dia perlu demi masyarakat, dia tanggalkan dan dia tinggalkan kepemimpinannya, dia akan lakukan, enggak ada masalah. Ya, jadi bukan jadi pemimpin kemudian senang-senang foya-foya, enggak. Ini totalitas mikir rakyat sampai dia pun tidak menikmati kepemimpinan tersebut karena untuk rakyat. Ini luar biasa. Orang kalau sudah jadi pemimpin sudah terkadang lupa daratan, lupa lautan, ya, lupa semuanya. Di antara kedermawanan di sini Ibnu Qayyim yang ketiga, al-jud bi rahati wa rafahiyatihi. Ya. Maka dia berdermawan dengan istirahat. Artinya dia tidak istirahat. Istirahatnya dia dermakan. Ya. Hidup senang-senangnya dia dermakan. Bagaimana caranya? Maka dia berusaha untuk bekerja keras untuk kemaslahatan orang lain. Dia kalau mau berleha-leha tidur di rumah sama anak istri, tapi tidak, dia pergi ke sana, pergi kemari, bantu orang susah, bantu orang terkena musibah. Dia tanggalkan ke istirahatnya, hidup foya-foyanya demi untuk orang lain. Ini namanya dia dermawan dengan, dia sebenarnya ngantuk, dia pingin santai, pingin tidur-tiduran, pingin liburan, tapi dia tinggalkan semua. Untuk apa? Untuk maslahat orang lain. Untuk dakwah kayak, untuk bantu orang susah kayak, untuk macam-macam. Namanya dia, Allah Maha tahu, dia bisa sebenarnya istirahat, tapi dia tanggalkan istirahat tersebut demi untuk orang lain. Makanya dia dermawan dengan istirahatnya. Tapi di antaranya yang keempat, kata Ibnu Qayyim, al-jud bil ilmi wa badlihi. Dermawan dengan ilmunya. Ya. Wa huwa min a'la maratibil jud, kata Ibnu Qayyim, dan ini termasuk tingkatan kedermawanan yang paling tinggi. Wal jud bihi afdalu minal judi bil mal, dan dermawan dengan ilmu lebih afdal daripada dermawan dengan harta. Li'anna ilma asyrafu minal mal. Karena ilmu lebih mulia daripada harta. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wan nasu fil judi bihi ala maratiba mutafawitatin wa qad iqtadat hikmatullahi wa taqdiruhu an-nafidh alla yanfa'a bihi bakhilan abadan wa min al-judi bihi an tabdhulahu liman yas'aluka anhu bal tatrahuhu alaihi tarhan. Kata Ibnu Qayyim, masalah ilmu ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang bakhil dengan ilmu, ada ilmu dia bakhil, dia pelit. Dan orang yang tidak pelit kadang di antara bentuk dermawan kepada ilmu, orang tanya kamu jawab. Bahkan tidak perlu kau tunggu pertanyaan, kau kasihkan ilmu tersebut sebelum ditanya. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, wa minal judi bil ilmi anna sa'ila idza sa'alaka an mas'alatin istaqsaita lahu jawabaha jawaban syafiyan. Di antara bentuk dermawan kepada ilmu, kalau orang tanya sama kamu, kamu jelaskan secara terperinci. La yakunu jawabuka lahu biqadri ma tatfa bi darurah. Bukan sekedar yang penting selesai urusan masalah. Sebagaimana sebagian orang ketika menulis dalam fatwa ditanya masalah cuma na'am, la, iya, tidak, haram, halal, gitu saja. Kata Ibnu Qayyim, jangan. Kalau kau bisa jawab dengan terperinci, lakukan. Itu namanya dermawan dengan ilmu. Dermawan ilmu. Makanya ini luar biasa di sini masalah dermawan dengan ilmu. Allah berfirman, ya. Fa masaila fala tanhar. Adapun orang meminta, jangan kau bentak. Sebenarnya membawakan maknanya di antaranya sa'ilan bertanya. Kalau orang bertanya kepadanya, kau bentak. Kalau kau bisa jawab, jawab. Kalau enggak bisa jawab, enggak ada waktu. Tapi enggak usah dibentak. Rasulullah SAW dermawan bahkan dalam masalah ilmu. Luar biasa. Lihat ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bi atashna fa natawadda'u bima'il bahr. Ada seorang bertanya, Rasulullah, kami
berlabuh di lautan, kami bawa air tawar cuma sedikit. Kalau kami gunakan air tawar untuk berwudu, kami akan kehausan karena air habis. Bolehkah kami berwudu dengan dengan air laut? Apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi SAW, air laut itu suci dan mensucikan, tidak apa-apa. Mandi wajib, wudu dengan air laut. Kemudian Rasulullah tambah, al-hillu maitatuhu, bahwasanya bangkainya pun, bangkai ikan adalah halal. Padahal jawaban bangkai ikan halal tidak perlu. Tapi Nabi tahu bahwasanya mereka di laut mungkin butuh dengan hal tersebut. Jadi Nabi memberi jawaban lebih daripada yang diminta. Lebih daripada yang diminta. Ini dibanding dermawannya Nabi SAW. Oleh karena orang ketemu Nabi, laisa lahu hujjab. Sebenarnya dalam hadis, kami ingin ketemu Nabi, tidak ada bodyguardnya Nabi, tidak ada penghalang. Sampai sebagian sahabat ketuk pintu Nabi, sahabiat ketuk pintu Nabi SAW. Nabi mudah, ditemui mudah. Rasulullah berjalan dengan sahabat-sahabatnya, ada yang bertanya, Rasulullah jawab, Rasulullah bagi ilmu. Tidak seperti sebagian orang so apa? Nggak mau ketemu harus pakai double bodyguard. Mau ketemu ustadz aja harus pakai orang banyak. Harus pakai apa namanya? Aturan-aturan. Enggak, Nabi tidak demikian. Nabi tidak demikian. Nabi mudah ditemui, alhamdulillah. Seorang ingin agar orang hormat sama dia, dia bikin gap antara dia dengan audiens. Ini enggak benar, ini cara yang tidak benar. Ini namanya pelit dengan ilmu. Ya, pelit dengan ilmu. Ya kalau tidak bilang maaf lagi istirahat kan gampang. Ya, pakai gap, pakai ini, pakai anu, susah sekali, harus ada aturannya, harus ketemuin dulu. Wah, sehingga sulit seakan-akan raja yang mau ditemui. Padahal cuma ustadz yang seperti kita ilmu cetek. Kemudian seakan-akan orang hebat yang ditemui sangat sulit luar biasa. Ya akhi taqillah, ente siapa? Nabi SAW siapa? Dermawan dengan ilmu. Kalau punya ilmu sampai, kalau nggak bisa bilang Allah alam, nggak tahu. Nggak usah sok hebat seakan-akan orang luar biasa. Mau ditemui angel banget ya. Jadi nggak usah seperti itu, biasa aja ya. Kalau punya ilmu sampaikan, kalau punya bilang Allah alam ya. Tidak usah seorang sok hebat, sok susah, sok ditemui, sok apa. Lihat Nabi SAW mudah dia. Ada perempuan datang ketuk pintu rumah Nabi SAW ketemu. Kalau kita bilang istirahat. Nggak apa-apa, nggak ada masalah istirahat jam sekian. Tapi harus ikut ada gap-gapnya, ada bodyguard 1, bodyguard 2, ada pengawal 1, pengawal 2. Ini kayak apa aja ya. Tapi yang berikutnya, al-jud bin nafa' bil jah. Di antara bentuk kedermawanan kata Ibnu Qayyim adalah seorang apa namanya? Dermawan dengan dia punya kedudukan, maka dia berdermawan dengan kedudukannya. Dia beri manfaat kepada orang lain dengan kedudukannya. Yaitu dengan beri syafaat, beri memo. Ada orang perlu, dia kasih memo dari saya, tolong bantu orang ini. Namanya berdermawan karena dia punya kedudukan, dia dipandang oleh orang, selama ada manfaat dia sampaikan. Tushfa'u tu'jaru, ya kata Rasulullah SAW, berilah syafaat, ishfa'u tu'jaru, berilah syafaat tu'jaru, kalian akan dapat pahala. Ya. Dia punya kedudukan, dia antar orang ini kepada penguasa karena penguasa kenal sama dia, ingin bantu orang lain. Ini adalah bentuk dermawan. Kebetulan dia dipandang, dia membantu orang lain, dermawan dengan kedudukannya. Yang berikutnya dermawan dengan badan, dengan tenaga, ya, membantu orang lain, mengangkatkan barang orang lain, bantu orang susah, nganterin orang, ini semua dermawan dengan bentuk tenaga. Ya. Yang ketujuh yang menakjubkan, dermawan dengan harga dirinya. Seperti Abu Dhamdam, ya, dari sahabat Abu Dhamdam radhiyallahu anhu, kalau pagi hari dia berkata, Allahumma innahu la mala li atasaddaqu bi alan nas. Kata dia, ya Allah, hari ini aku tidak punya harta untuk aku bersedekah. Wa qad tasaddaqtu alaihim bi irdi. Tapi aku bersedekah dengan harga diriku. Faman syatamani, siapa yang memakiku, aqadafani atau menuduhku tidak fahuwa fi hillin, maka dia halal, aku tidak akan tuntut. Aku bersedekah dengan harga diriku, tidak ada masalah. Maka Rasulullah berkata, man yastati'u minkum an yakuna ka Abi Dhamdam. Siapa di antara kalian yang bisa seperti Abu Dhamdam? Dimaki, biarin aja. Sedekah, tidak ada masalah. Bayangkan, sedekah dengan harga diri. Bukan dicium sedikit, ngamuk, ribut, bikin pertemuan jumpa pers dan yang enggak. Yang 8, al-jud bis sabar wal ihtimal wal ighdha, yaitu dermawan dengan kesabaran, tahammul, kuat. Ya. Ini adalah kedudukan yang tinggi. Ya. Ini lebih tinggi daripada seorang dermawan dengan harta. Ya, dia mampu untuk marah, ngamuk, tapi dia sabar, dia tahan. Dia dengan dermawannya tersebut, dia dengan sabarnya dia telah dermawan dengan kesabaran. Dan ini tidak dimiliki, la yaqdiru alaihi illa nufusul kibar. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang mampu untuk bersabar kecuali orang yang memiliki jiwa-jiwa yang besar. Orang yang memiliki jiwa besar, para nabi sabar luar biasa ya Allah.
Sebagian orang baru diusik sedikit sudah ngamuk, sudah marah. Ya, sabar. Sabar, sabar. Kita sangat perlu sabar. Dan ini adalah jud yang luar biasa, karena yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Yang kesembilan, al-jud bil khuluq wal bishr wal bastah ya. Ini adalah dengan akhlak yang mulia, dengan senyuman ya. Kata Nabi, la tahqirana minal ma'rufi syai'an wa la antalqa akhabi wajhan talib. Jangan meremehkan kebaikan sedikit meskipun hanya tersenyum. Ini adalah bentuk murah senyum, ini dermawan dengan senyuman, dermawan dengan kata-kata yang baik, dermawan dengan akhlak yang mulia. Ini di antara bentuk kedermawanan. Dan yang terakhir, kata Ibnu Qayyim, yaitu al-jud bitarki ma fi aidin nas lahum falyaltafit ilaihi. Dermawan dengan meninggalkan menoleh kepada harta orang, sehingga tidak noleh kepada harta orang. Wala yastashrif lahu, tidak berharap dikasih oleh orang dengan fisiknya maupun dengan hatinya, dan tidak singgung-singgung harta orang supaya dia dikasihani. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan hatinya. Ya. Kata Ibnu Mubarak, innahu afdhalu min sakhin nafsi bil badli. Ya. Ini adalah bentuk dermawan yang luar biasa daripada sekedar memberi. Memberi kedermawanan, tapi tidak menginginkan harta dari orang, itu juga bentuk kedermawanan. Maka seorang berusaha untuk bisa melakukan kedermawanan, karena Nabi mengatakan innallaha jawad yuhibbul jud. Allah itu Maha dermawan, suka dengan kedermawanan. Di antaranya 10 model kedermawanan yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Bang Dodi dan Abu Sultan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik atas kajian yang telah sampaikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat, terutama dalam hal kedermawan yang harus kita ikutin dari semua yang disampaikan oleh Ustaz, sifat-sifat dari Rasul yang harus kita tiru. Beberapa pertanyaan telah masuk Ustaz, ada mungkin sekitar 3 atau 4 Ustaz. Mungkin bisa kita mulai dari yang nomor 1 Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tadi sampaikan rahmat Allah mendahului murkanya. Apa makna rahmat Allah mendahului murkanya ini Ustaz? Apakah maksudnya Allah selalu menahan murkanya sebelum hambanya kembali bertobat, atau bagaimana Ustaz? Jazakallah Ustaz. Ya. Di antara maknanya, contoh seperti orang maksiat seumur hidup, tahu-tahu di ujung dia minta ampun, selesai. Rahmat Allah luas. Allah, dia minta maaf sekali, sementara maksiatnya 1.000.000 kali, tetap Allah ampuni. Seperti tobat pembunuh 100 nyawa. Ini contoh rahmat. Contoh lagi seperti tadi, orang melakukan satu kebaikan, Allah kasih pahala 10 sampai 700 lipat, bahkan lebih. Maksiat cuma Allah catat 1. Ini contoh, maksudnya rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada bandingan. Jadi artinya kalau ada orang masuk neraka itu benar-benar kebangetan. Berarti dia tidak bertobat, maksiat terlalu banyak, ya, dan sehingga dia kebangetan. Artinya secara umum rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaan, dan rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Allah alam bisawab, itu mendominasi. Jazakallah Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh penanya. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tadi disampaikan di akhir kajian bahwa dermawan dengan meninggalkan atau menoleh dari harta orang. Apakah orang-orang yang meminta-minta termasuk orang yang meninggalkan kedermawanan dengan meninggalkan harta orang Ustaz? Dan apakah kita harus berusaha untuk bersikap seperti itu Ustaz? Oleh karena hukum asal minta kepada orang lain, ada yang mengatakan hukum asalnya haram. Tetapi dia boleh dalam kondisi darurat. Seperti orang yang benar-benar miskin, tidak punya apa-apa, dia sudah berusaha dan tidak ada, maka dia berhak ya minta-minta. Seperti orang sudah berkebun kemudian hancur semuanya, kena suatu musibah sehingga dia minta. Ini diperbolehkan. Jadi ya ada yang hal diperbolehkan. Tapi hukum asal seorang janganlah minta kepada orang lain ya. Kalau kita lihat orang tersebut kokoh kuat, maka kita berusaha mengajari dia untuk berusaha bekerja. Tapi kalau lihat orang tersebut memang tidak bisa cari nafkah, seperti dia buta, dia cacat, ya kasih aja ya, kasih aja. Saya sering sampaikan, ada cerita, saya pernah ketemu seorang ikhwan, dia pernah ngekori orang yang buta, yang dituntut oleh anak muda untuk minta-minta. Ternyata mereka kerjasama.
Jadi yang buta ini nanti kasih persenan di hasilnya, dia kasih kepada orang yang nganterin itu, entah 30%, berapa persen, tiap hari begitu. Ketika saya ikuti ke rumahnya, orang buta tersebut punya rumah, punya kulkas, punya televisi, dan dia istrinya juga buta. Tapi punya anak-anak yang bisa melihat. Ya, orang buta tidak bisa kerja. Kalau ada yang menanggung pemerintah, maka dia tidak boleh minta-minta. Tapi ini nggak ada yang nanggung kehidupan dia, tidak ada keluarganya. Mungkin kalau negara lain mungkin ada kabilahnya menanggungnya atau pemerintah menanggungnya. Negeri kita belum sampai pada tahapan demikian. Sehingga terpaksa harus minta-minta. Ya, seperti ini kita wajar untuk kita kasih. Wajar minta untuk apa kita kasih. Meskipun asalnya perbuatan tercela, tapi dia memang tidak ada cara lain. Adapun kalau sudah yang mengayomi, maka tidak boleh dia minta-minta. Maka kita lihat-lihat siapa yang minta-minta. Orang minta-minta, anak kecil minta-minta, dia kita nggak usah kasih daripada dia kita ngajari dia untuk senantiasa minta-minta. Jadi lihat situasi dan kondisi siapa yang minta-minta. Allah alam bisawab. Sekolah Ustaz, Barakallahu Fik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum Anak sampaikan ke Abu Sultan. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Mungkin pertanyaan ini cukup banyak beredar terutama di kalangan orang-orang ekspatriat yang kerja di negara lain, Ustaz. Bagaimana hukum orang yang tidak mau berbagi ilmunya karena takut kehilangan pekerjaannya? Karena orang tersebut berpikir kalau yang diberi ilmu akan berusaha menggantikan posisinya apabila dia bisa lebih bagus dari yang memberi ilmu, Ustaz. Sekolah, Ustaz. Allah alam. Allah alam. Saya nggak tahu sih. Allah alam ya. Namanya pelit, pelit supaya tidak ya pelit, namanya pelit ya. Cuma apakah haram atau tidak saya nggak tahu. Allah alam. Ya, Ustaz. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa Abu Sultan bacakan atau Abu Sultan. Jazakallahu khairan Mas Dodi. Taib, berikutnya ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Awan, saya mau tanya, apabila saya hanya mendoakan seseorang agar beliau itu sholat Isya, karena yang saya doakan ini terkadang suka marah ketika saya ingatkan untuk sholat Isya. Karena hal tersebut untuk Untuk apa? Untuk apa? Salat apa? sholat Isya, 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 Ustaz. salat Isya. Iya. Ya, terus. Karena hal tersebut untuk meminimalisir mudarat untuk saya. Saya hanya berdoa kepada Allah agar Allah menggerakkan beliau untuk sholat Isya. Apakah yang saya lakukan sudah cukup untuk masuk dalam kategori amar ma'ruf, Ustaz? Oh ya, jelas. Nah, apa? Karena kita berdoa kepada Allah padahal yang merupakan kekurangan orang tersebut agar kekurangannya dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Jadi kita doakan lebih daripada itu juga boleh. Tapi dengan kita mendoakan kekurangan dia tidak sholat Isya, kita doakan agar dia sholat Isya. Ini doa yang sangat indah, sangat baik ya. Tapi kalau lebih dari itu tentu lebih lebih baik. Nah, Allah alam bisawab. Ya, sekolah khair, Ustaz. Sekolah, Ustaz. Ada dua pertanyaan lagi, bisa, Ustaz? Boleh, silakan. Sekolah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Mohon nasihatnya, Ustaz, bagaimana kita bisa lebih dermawan dalam melakukan amalan jariah, karena selama ini masih banyak yang harus dilakukan untuk membantu keluarga. Bagaimana kita memprioritaskan kedermawanan kita, ya, sekolah Ustaz. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Tentunya membantu kerabat itu sangat mulia ya. Dan Allah tidak membebani luar kemampuan. Kalau kita ternyata kita bantu kerabat, uang kita habis tidak bisa buat amal jariah, sudah mau diapain? Mudah-mudahan dengan bantu kerabat kita biaya anak ponakan kita sekolah, biaya ini, biaya ini. Mudah-mudahan mereka jadi orang baik sehingga kita ketularan pahala yang jariah. Tapi kita berdoa kepada Allah sehingga mampu untuk buat kerabat, mampu juga untuk amal jariah. Berdoa kepada Allah. Tapi kalau ternyata tidak mampu kecuali hanya membantu kerabat, ya itu kemampuan kita. Jangan sampai kita bikin amal jariah dan kerabat kita ternyata dalam kondisi susah dan miskin dan minta-minta kepada orang lain. Prioritasnya adalah kita mendahulukan mereka. Allah alam bisawab. Sekolah Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda amal baik kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sekolah Ustaz. Itu tidak ada yang tahu ya. Innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah berfirman, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa dalam amal soleh tersebut ya. Sampai salaf-salaf mengatakan kalau saya tahu amal saya diterima, saya lebih senang untuk
meninggal dunia atau yang semisalnya, karena berarti saya termasuk orang bertakwa. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalanku. Padahal itu Nabi Ibrahim sedang bangun rumah Allah. Dengan susah beratnya dia bangun rumah Allah. Dia masih berdoa demikian, apalagi kita. Maka di antara hikmah Allah, Allah tidak memberikan kepastian tentang suatu amalan diterima. Karena kalau seorang pasti amal diterima, mungkin dia akan ujub, dia mungkin akan sombong, lupa diri. Ya. Tapi kita hukum asalnya Allah Maha penerima amal. Hukum asalnya Allah Maha penyayang. Ya. Cuma kita selalu antara cemas dan berharap. Ya. Innahum kanu wa yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi bersegera dalam kebajikan dan mereka beribadah kepada kami raghaban wa rahaban, dengan berharap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami, takut kepada kami. Jadi para ulama hanya mengatakan mungkin ada tanda-tanda seperti haji. Apa tanda haji mabrur? Tanda haji mabrur dia lebih baik daripada sebelum berhaji. Apa Ramadan yang diterima, tandanya setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ini cuma sekedar tanda-tanda. Adapun stempel dari Allah sudah diterima atau diterima, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, tapi hanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tidak tahu, kita termotivasi untuk banyak beramal soleh. Allah alam bisawab, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Ustaz Barakallahu Fiik atas kajian yang telah sampaikan. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian yang telah disampaikan pada hari ini. Dengan mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, insya Allah akan menambah keimanan kita dalam semangat untuk beribadah. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin kita bertawakal, berharap akan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sehingga kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Ada beberapa rangkuman yang bisa kita sampaikan. Tadi berkaitan dengan nama Allah Al-Mu'ti dan Al-Jawad. Al-Mu'ti berasal dari kata Al-Ato, yaitu pemberian. Datang dalam hadis dari Muawiyah yang disampaikan, yaitu Wawahu Al-Mu'ti, yaitu Allah Maha pemberi, dan juga datang dari beberapa Al-Quran sebagai fi'il atau kata kerja dan juga sebagai masdar. Di antaranya Al-Quran surat Al-Isra ayat 20 sampai 21, Al-Quran surat Al-Hud ayat 108, di mana pemberian Allah hanya kepada penghuni surga dan datang dalam bentuk masdar. Dan di surat yang lain, di surat Ad-Duha ayat ke-5, datang dalam bentuk kata kerja. Surat Al-Kautsar ayat pertama datang dalam bentuk fi'il madhi, dan surat At-Taha ayat 50. Sedangkan nama Allah Al-Jawad ini maksudnya adalah kasirul ato, yaitu banyak kasirul ato, yaitu banyak memberi, dan datang dalam hadis kursi dari Abu Dzar, dan juga ada hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makna Al-Mu'ti dan Al-Jawad, yaitu salah satunya itu semua yang tersampaikan hanya dari Yang Maha Esa. Tidak ada yang bisa menahan atau memberi kecuali Allah yang Maha Memberi dan Maha Kaya. Yang paling penting dalam kajian hari ini ada 10 tingkat kedarmawaan yang tadi disampaikan oleh Ustaz menurut Ilmu Qayyum. Ilmu Qayyum mengatakan bahwa pada tingkatan pertama kedarmawaan ada pada jiwa atau berjihad untuk kaum muslimin. Tingkat yang kedua, dermawan dengan kepemimpinannya. Tingkat yang ketiga, dermawan dengan istirahatnya untuk kemaslahatan orang lain. Tingkat yang keempat, dermawan dengan ilmunya, termasuk tingkatan yang tinggi karena di sini lebih tinggi dari dermawan dengan harta. Ada tingkatan yang kelima, dermawan dengan kedudukannya, yaitu dengan memberi syafaat atau mimu demi kemaslahatan umat. Tingkatan berikutnya yang keenam, yaitu dermawan dengan badan atau tenaga yang sering kita lakukan. Tingkatan yang ketujuh, dermawan dengan harga diri berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ustaz dari sahabat Abu Damdam. Dan tingkatan yang kedelapan, itu dermawan dengan kesabaran. Ini juga termasuk kedermawan yang tingkat tinggi karena lebih tinggi dari harta. Dan tingkatan yang ke-9, dermawan dengan akhlak mulia seperti dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, dan
dermawan yang terakhir yaitu meninggalkan atau menoleh dari harta orang lain. Demikian rangkuman kajian sampaikan, dan untuk informasi kajian Guru Muskat untuk tiap hari Selasa pekan kedua dan keempat pada duhur waktu Indonesia Barat ada kajian khusus Ummahat bersama Ustadz Syafiq Risa Azan Basalamah Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadus Shalihin pada hari yang sama Selasa Ba'da Isya pekan pertama dan ketiga. Kita ada kajian keluarga bersama Ustadz Musyafa Adarini Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan sifat puasa Nabi SAW. Pada hari Rabu pekan pertama dan ketiga, sebelum duhur, qabla duhur, waktu Indonesia Barat, kita ada kajian khusus Ummahat kembali bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Adawa Adawa. Dan hari yang sama, hari Rabu kembali kajian Ummahat pada duhur 2 pekan sekali bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda dalam pembahasan kitab Umdatul Mar'ah. Dan yang terakhir pada hari Jumat, pada sholat Jumat seperti hari ini, kita hadir dalam pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna bersama Ustaz kita, Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Demikian kajian yang bisa sampaikan, dan jazakumullah khair atas kehadirannya di Zoom meeting, dan juga jemaah lain yang mengikuti dalam media sosial yang lain, YouTube dan Facebook. Insya Allah pekan depan kita akan meneruskan kajian bersama Ustaz Firanda dalam pembahasan nama Allah yang lain, dan semoga Allah memudahkan kajian-kajian kita mendatang. Jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita di Grup Muskat dan juga di WFA Ustadz Firanda Andirja Ta'ala untuk mengikuti kajian-kajian yang diberikan melalui flyer dan disampaikan dalam media sosial YouTube, Instagram, dan juga di Facebook. So, ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tatimu video al-kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ini mau persiapan cepat sekarang. Siap. Iya, Mas. Sini juga sama. Sejam lagi Oh ya. udah azan, insyaallah. Oh, ya udah. Oke. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.